Hai semua, saya Ira Alfiana dengan NIM 20080162114. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih pers di Indonesia saat ini. Yuk langsung aja. So, what is press? Apa itu pers? Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Media di Indonesia dikaji dalam hukum pers mengatur berbagai aspek terkait kebebasan pers, tanggung jawab media, dan hak-hak wartawan. Hukum pers di Indonesia sendiri mencakup beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur terkait industri media. Pertama, ada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah landasan hukum utama yang mengatur kebebasan pers dan praktik pers di Indonesia. Undang-undang ini mengakui hak warga negara untuk mendapatkan informasi dan melibatkan sejumlah prinsip-prinsip seperti persamaan hak, kebebasan menyatakan pendapat, dan perlindungan wartawan. Selanjutnya, Dewan Pers. Ini adalah badan independen yang bertugas untuk mengawasi dan menilai keluhan terkait dengan pemberitaan media. Dewan ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan etika media di Indonesia. Lalu, Kode Etik Jurnalistik. Ini adalah organisasi media di Indonesia memiliki kode etik jurnalistik yang mengatur standar perilaku wartawan. Kode etik ini berguna untuk memastikan kejujuran, objektivitas, dan integritas dalam melaporkan berita. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas. Peraturan ini mengatur media penyiaran, termasuk televisi dan radio. Regulasi ini mencakup izin penyiaran, konten program, dan batasan-batasan tertentu dalam penyiaran. Dan ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun bukan khusus tentang media, UU ITE juga berdampak pada kebebasan berekspresi dan penggunaan media sosial di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penggunaan internet dan media elektronik secara lebih umum. Selanjutnya ada delik pers. Ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada tindak pidana yang melibatkan media massa dan industri pers. Mencakup berbagai jenis tindakan hukum yang berkaitan dengan publikasi, pemberitaan, atau kegiatan jurnalistik yang mungkin melanggar hukum atau etika jurnalistik. Delik pers ini dapat melibatkan isu-isu seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, penghinaan, fitnah, dan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan pemberitaan media. Lalu, pers di Indonesia. Kebebasan pers. Meskipun Indonesia memiliki kebebasan pers dalam konstitusinya, tetapi dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan terkait dengan kebebasan pers. Terkadang wartawan dan media mengalami tekanan dari pemerintah, korporasi, atau kelompok tertentu. Undang-undang ini mengakui dan melindungi kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini memungkinkan media untuk menyampaikan informasi dan pendapat secara bebas tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain yang dapat menghambat kebebasan pers. Lalu, keragaman media. Indonesia memiliki beragam media termasuk surat kabar, stasiun televisi, radio, dan platform daring lainnya. Terdapat media yang memiliki afiliasi politik tertentu yang dapat mempengaruhi cakupan berita yang akan dipublikasikan. Lalu, isu-isu tantangan pers di Indonesia menghadapi tantangan seperti self-censorship atau pencabutan diri, ancaman hukum, dan kekerasan fisik terhadap wartawan dalam beberapa kasus. Hal ini dapat membatasi kebebasan pers. Lalu, peran pers dalam masyarakat. Di banyak negara, pers dianggap sebagai penjaga pintu gerbang demokrasi yang berperan penting dalam mengawasi pemerintah, menyebarkan informasi, dan memungkinkan untuk membuat putusan berdasarkan informasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif. Lalu, sanksi dan penegakan hukum. Hukum pers di Indonesia juga mengatur sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang pers. Sanksi ini bisa berupa denda, pembekuan izin operasional, atau tindakan hukum lainnya.
Perlu diingat bahwa media di Indonesia memiliki regulasi tertentu yang harus diikuti, dan kadang-kadang ada pembatasan tertentu terkait konten yang dapat dipublikasikan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu terkait kebebasan pers dan hak jurnalis telah menjadi perhatian di Indonesia. Saat ini, implementasi Undang-Undang Pers di Indonesia tentu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukan. Terakhir, Undang-Undang Pers ini mengalami perubahan yang cukup signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki dampak besar terhadap industri pers di Indonesia. Kemerdekaan pers. Undang-Undang Pers mengamanatkan kemerdekaan pers sebagai prinsip dasar. Hal ini memberikan kebebasan kepada media massa untuk menyampaikan informasi tanpa intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Lalu izin usaha pers. Media massa di Indonesia diwajibkan memiliki izin usaha pers untuk beroperasi. Izin ini diberikan oleh Dewan Pers, badan independen yang mengawasi industri pers di Indonesia. Lalu kebebasan jurnalis. Undang-Undang Pers melindungi kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Jurnalis memiliki hak untuk melindungi sumber informasi mereka dan tidak boleh dipaksa untuk mengungkapkan sumber informasi mereka. Lalu ada perlindungan terhadap kehormatan dan martabat orang lain. Undang-Undang Pers juga mengatur terkait hal ini, maka media massa tidak boleh menyebarluaskan berita palsu atau hoax dan atau mencemarkan nama baik orang lain. Lalu ada sanksi, di mana Undang-Undang Pers ini memberikan wewenang kepada Dewan Pers untuk memberikan sanksi kepada media massa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pers atau kode etik jurnalistik. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, atau bahkan pencabutan izin usaha pers. Dan yang terakhir ada isu digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, masalah baru dalam implementasi Undang-Undang Pers muncul seperti penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian di platform online. Pemerintah dan pihak terkait terus berusaha untuk mengatasi isu-isu ini. Perlu diingat bahwa implementasi Undang-Undang Pers di Indonesia ini dapat berubah seiring waktu dan berdasarkan perubahan undang-undang terkait. Maka penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pers, termasuk media massa dan jurnalis, untuk selalu memantau perkembangan hukum dan regulasi terkait pers di Indonesia. Praktik penerapan hukum pers di Indonesia ini dapat bervariasi dan tidak jarang terdapat kontroversi terkait dengan kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan hukum pers di Indonesia sering menjadi subjek perdebatan, terutama dalam konteks kebebasan pers dan kebijakan pemerintah terhadap media. Beberapa pihak mengkritik bahwa regulasi tersebut dapat digunakan untuk membatasi kebebasan pers, sementara yang lain berpendapat bahwa aturan-aturan tersebut diperlukan untuk menjaga etika dan kualitas pemberitaan media. Dalam praktiknya, interpretasi dan penegakan hukum pers dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pelaksanaan di lapangan. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you dan bye-bye.